大齐皇朝，齐皇统治无边疆域，疆域内有6大王国为父，宗门附庸王国，王国附庸皇朝。至于皇 Bab 316-320. Ling Jian, Ling Qi, Ling Feng, dan Ling Yun telah mengepung 3 ahli keluarga Sui lainnya dan melancarkan gerakan membunuh mereka. Mereka berempat baru saja mengalami terobosan besar dalam seni bela diri mereka, dan saat ini mereka masih penuh energi. Dengan demikian, pedang Ling Jian dengan mudah menembus tenggorokan ahli keluarga Sui hanya dalam satu gerakan. Setelah itu, 3 pembunuh lainnya juga melancarkan serangan mereka dan ahli keluarga Sui tidak memiliki kesempatan untuk berteriak sebelum dipotong-potong. Tianer, anakku, Ling Xiao diselamatkan dari ambang kematian dan orang yang datang untuk menyelamatkannya sebenarnya adalah putranya sendiri. Pada saat ini, hatinya dipenuhi segudang emosi. Dia memikirkan tentang ketidakberdayaan Long Xian dan pengorbanan 70.000 saudara laki-lakinya. Dia tidak bisa membantu tetapi menangis di tempat. Ling Tian menatap ayahnya dengan emosional dan berteriak, "Ayah, tolong naik kuda dulu. Ini bukan waktunya bagi kita untuk berbicara. Mari kita keluar dari sini dulu. Pasukan kita akan segera tiba, dan itu akan menjadi waktu bagi kita untuk membalas dendam." Setelah mengatur Ling Feng, Ling Yun, dan Ling Qi untuk melindungi Ling Xiao dan saudara-saudara Ling lainnya, Ling Tian mengangkat senjatanya dan menyerang musuh dengan Ling Jian. Masih ada saudara-saudaranya yang bertempur di tengah barisan musuh. Kedua dewa kematian menyerbu ke dalam formasi musuh berdampingan, menyerbu ke depan seperti angin kencang. Kemanapun mereka pergi, kekacauan dan kepala yang terpenggal akan tertinggal. Ling Jian juga merebut Guandao dari musuh dan meniru gerakan Ling Tian, menciptakan pembantaian di sepanjang jalan. Di sekitar mereka, tidak ada satu jiwa pun yang tersisa di sekitar 300 kaki. Saat Ling Xiao melihat putranya terbunuh di medan perang, dia benar-benar terkejut. Apakah ini benar-benar putraku? Putra yang selalu berpakaian putih dengan senyum ramah di wajahnya. Hanya dalam beberapa saat singkat, baik Ling Jian dan Ling Tian telah mengumpulkan sebagian besar tentara bantalan langit yang sebelumnya terjebak dalam formasi musuh. Dengan Ling Tian memimpin, pasukan Sky Bearing dapat bergabung dengan Ling Xiao lagi. Setelah itu, Ling Tian mengacungkan senjatanya dan 2 gelombang ki yang kuat dikirim, menyapu lautan tentara dari kaki mereka dan menciptakan jalan untuk melarikan diri. Pada saat yang sama, kepala banyak prajurit berguling-guling di tanah dan turun seperti hujan es. Hanya dalam waktu singkat, pasukan bantalan langit telah bertemu dengan 500 pasukan bala bantuan kecil. Namun, dari 500 pria asli yang datang, kurang dari 50 yang tersisa. Ling Tian kemudian berteriak, "Ling 13, berhenti berkelahi dan serang aku." Orang yang memimpin adalah Ling 13, orang yang dikirim Ling Tian untuk mengambil alih dari Ling Kong di peternakan kuda barat laut. Ling Jian, Ling Feng, Ling Yun, dan Ling Qi pecah menjadi 2 tim dan membentuk 2 sayap di kiri dan kanan Ling Tian. Dengan Ling Tian di depan, mereka membentuk formasi segitiga dan langsung menyerang pasukan Wei Utara, membunuh jalur darah untuk melarikan diri. Tekanan dari depan tumbuh. Ling Tian mendongak dan melihat bendera Marsekal Wei Utara di sebuah bukit kecil. Ling Tian segera bersemangat dan dia berlari menuju bukit sambil berteriak, "Wei Chengqing, serahkan hidupmu." Suaranya terdengar seperti guntur dan bukit bergetar karena gemuruh. Di atas bukit, Wei Chengqing terkejut sampai-sampai wajahnya menjadi pucat dan tubuhnya gemetar. "Kakak, Sui, Ling Tian datang ke arah kita, mari kita mundur." Giginya bergemerincing dengan kata-katanya yang tidak jelas. Sui Qianhuan merasa rumit di dalam hatinya. Dia kemudian meraung pada Wei Chengqing, "Ini yang disebut Ling Tian yang tidak berguna." Pelana sutra nomor 1 di Sky Bearing. Wei Chengqing, kesia-siaan seorang jenderal memang telah melukai 1000 tentara. Jika Sui Qianhuan mengetahui kekuatan Ling Tian yang sebenarnya, dia tidak akan pernah membentuk permusuhan dengan Ling Tian bahkan dalam kematian. Bagaimana mungkin karakter seperti itu mudah tersinggung? Bahkan jika Sui Qianhuan ingin menyinggung orang seperti itu, dia akan mengatur rencana cadangannya terlebih dahulu. Sekarang, keluarga Sui-nya pasti akan membentuk permusuhan besar dengan Ling Tian. Apa yang harus dia lakukan? Dia kemudian tiba-tiba teringat bahwa adik perempuannya,
Sui Qianrou, pergi ke Sky Bearing untuk membunuh Lin Tian. Agar Lin Tian muncul di sini dengan kesehatan penuh, apa yang terjadi pada Ruer? Sui Qianhuan segera dipenuhi dengan kecemasan di dalam hatinya. Apakah Ruer mati di tangan Lin Tian? Dengan seni bela diri Lin Tian, bagaimana mungkin Ruer bisa menghadapinya? Saat dia masih berpikir, Lin Tian secara bertahap mendekati mereka. Pertempuran antara tiga pasukan masih berlangsung dengan ratapan sedih para prajurit yang begitu dekat dengannya. Namun, semua hal ini tampak begitu jauh di mata Lin Tian. Di matanya, dia hanya melihat dua pria di atas bukit, dua pemuda yang masih memberikan komentar tenang tentang pertempuran sebelumnya. Salah satunya adalah Wei Chengping, dan yang lainnya adalah Sui Qianhuan. Dua dalang dari semua perselingkuhan ini. Selama mereka berdua bisa ditangkap, tidak akan sulit untuk keluar dari kesulitan ini. Aku harus menangkap keduanya. Bahkan jika saya tidak dapat menangkap keduanya, saya harus menangkap setidaknya satu dari keduanya. Pemuda berdarah panas ini benar-benar terbakar saat batin Lin Tian sepenuhnya beredar. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, dia sudah berlumuran darah. Namun, Lin Tian sendiri tidak terluka karena berlumuran darah musuh. Di mata tentara Wei Utara, sosok merah darah ini seperti setan yang keluar dari neraka. Kemanapun dia pergi, satu-satunya yang tertinggal hanyalah tumpukan anggota badan, bau darah, dan ratapan yang menyedihkan. Saat tentara Wei Utara melihat setan darah ini mendekati mereka, tubuh mereka gemetar ketakutan memenuhi mata mereka. Manusia bisa melawan manusia, bahkan jika pihak lain lebih kuat darinya. Namun, seseorang tidak bisa melawan iblis. Terutama monster gila di depan mereka ini. Dia terlalu menakutkan. Menghadapi niat membunuh Lin Tian, senjata di tangan mereka bergetar dan mereka kehilangan semua keinginan untuk bertarung. Satu-satunya hal yang ingin mereka lakukan adalah berbalik dan melarikan diri. Dengan semangat seperti itu, bagaimana tentara Wei Utara bisa terus berperang? Tembak panahnya. Cepat tembak panahnya. Tembak dia sampai mati. Tembak monster itu sampai mati. Cepat cepat cepat. Di atas bukit, Wei Chengping sudah berteriak sekuat tenaga. Suaranya dipenuhi ketakutan dengan sedikit isak tangis. Di hadapan rasa takut, Wei Chengping benar-benar mengungkapkan karakter jeleknya. Para prajurit di sampingnya yang bertugas menyampaikan perintahnya terjebak dalam dilema. Dengan Lin Tian terjerat dalam pasukan Wei Utara mereka, bagaimana mudah bagi mereka untuk menyerangnya dengan panah. Mustahil bagi para pemanah Wei Utara untuk menjadi penembak legendaris, dan bahkan seorang penembak jitu pun akan merasa mustahil untuk menyerang sasarannya secara akurat dalam kebingungan seperti itu. Jika mereka benar-benar ingin membunuh Lin Tian dengan panah, satu-satunya kemungkinan bagi mereka untuk menembakkan panah mereka tanpa pandang bulu. Namun, kematian tentara Wei Utara pasti akan berkali-kali lipat dari tentara bantalan langit. Agar Wei Chengping mengeluarkan perintah seperti itu, dapat dibayangkan bahwa tidak ada seorang pun di militer yang akan mendukungnya. Bagi para prajurit yang rela mengorbankan hidup mereka untuk bangsa, itu adalah sesuatu yang patut dipuji dan semangat mereka akan hidup selamanya. Namun, itu adalah hal yang sangat berbeda bagi mereka untuk dibunuh karena jenderal mereka sendiri mengeluarkan perintah untuk melakukan pembunuhan saudara. Terlepas dari apakah itu keputusan yang tidak dapat dihindari, itu adalah sesuatu yang tidak dapat diterima. Jadi, jenderal yang mengeluarkan perintah seperti itu pasti akan menerima penghinaan dari setiap prajurit. Bahkan seorang komandan jenius seperti Sui Qianhuan tidak akan berani mengeluarkan perintah seperti itu dengan mudah, bahkan jika dia setakut Wei Chengping. Melihat prajurit yang bertugas menyampaikan perintahnya berdiri di sana dengan bingung dan tidak mau mengeluarkan perintahnya, Wei Chengping berlari seperti orang gila dan mencambuk wajah prajurit itu. Pada saat yang sama, dia meraung, "Apakah kamu tuli? Putra mahkota ini memintamu untuk menembak. Tembakan anak panah." Dengan siulan, Wei Chengping menghunus pedangnya dan mengarahkannya ke prajurit itu. Dengan lambaian tangannya, ujung pedang telah menembus permukaan kulit prajurit itu. Wei Chengping kemudian berteriak jahat, "Jika kamu tidak akan menyampaikan perintahku, ayah ini akan membunuhmu. Lalu aku akan memusnahkan keluargamu. Lambaikan bendera untuk mengeluarkan perintahku." Wei Chengping tidak lagi memiliki keanggunan yang biasa dan benar-benar menyebut dirinya, ayah ini. Dengan ketakutan di wajahnya dan pedang di dadanya, prajurit yang menyampaikan perintah bisa merasakan dinginnya pedang yang menusuk. Akhirnya, dia mengeluarkan sebuah bendera dan mengeluarkan perintah untuk menembakkan anak panah.
Saat perintah ini dikeluarkan, seluruh pasukan tercengang. Untuk berpikir bahwa 400.000 pasukan kuat mereka perlu menggunakan tembakan sembarangan untuk memusnahkan musuh mereka yang jumlahnya kurang dari 30.000. Bukankah itu sama dengan mengorbankan semua pasukan garis depan mereka sendiri? Dengan dikeluarkannya perintah ini, bukankah moral pasukan mereka akan hilang? Namun, siapa yang berani menentang perintah putra mahkota? Tidak peduli betapa tidak berdayanya mereka tidak punya pilihan selain menarik busur mereka. Dengan perintah yang diberikan, 10.000 anak panah ditembakkan. Di sisi Sui Qianhuan, 8 pria tua berjubah biru menatap Lin Tian yang gila dengan tatapan serius. Melihat bagaimana dia dapat dengan mudah menerobos pasukan yang padat dengan anggota tubuh yang berterbangan dengan setiap ayunan senjatanya, mereka tidak bisa tidak terkejut. Bahkan prajurit yang paling gagah berani di medan perang tidak dapat menghentikannya bahkan untuk sesaat. Mereka yakin bahwa tidak mungkin mereka melakukan itu. Mungkin bahkan kepala keluarga mereka sendiri tidak akan mampu melakukannya. Untuk seseorang seperti Lin Tian, dia tidak bisa lagi dianggap sebagai ahli seni bela diri. Dia hanyalah dewa kematian. Dewa kematian yang lahir untuk membunuh. Kedelapan ketua berjubah biru ini telah melihat terlalu banyak ahli seni bela diri, dan mereka sendiri dapat dianggap sebagai salah satunya. Namun, selama seseorang adalah manusia, terlepas dari seberapa tinggi seni bela dirinya, dia pasti akan merasakan ketidaknyamanan saat membunuh seseorang. Lagi pula, musuh mereka masih manusia hidup. Untuk kehidupan yang dihancurkan di tangan mereka sendiri, mereka pasti akan merasa terganggu di hati mereka. Jumlah darah yang berlebihan adalah sesuatu yang benar-benar ditakuti oleh seorang ahli seni bela diri. Jika mereka membunuh musuh yang mereka benci, mereka secara alami akan merasa senang di hati mereka. Tetapi jika mereka membunuh orang yang tidak bersalah, mereka pasti akan merasa bersalah. Ini adalah sifat manusia dan tidak ada yang terkecuali. Membunuh tanpa emosi adalah sesuatu yang semua orang rasakan hanya ada di legenda, bahkan jika ini adalah medan perang. Sementara seseorang bisa menjadi heroik ketika membunuh 1 dan senang membunuh 10, seseorang pasti akan mati rasa karena membunuh 100. Namun, begitu dia membunuh 200 orang, dia pasti akan merasakan ketidaknyamanan di hatinya. Bagaimana bisa orang biasa membunuh 1000 orang? Pepatah, ketenaran seorang jenderal dibangun di atas 10.000 nyawa, hanya mengacu pada komandan yang memimpin pasukannya dalam pertempuran. Meskipun bukan sesuatu yang luar biasa bagi 10.000 orang untuk mati dalam pertempuran, tidak mungkin bagi 10.000 dari mereka untuk dibunuh oleh sang jenderal sendirian. Itu adalah upaya gabungan dari seluruh pasukan. Itu tidak merujuk pada satu orang yang membunuh 10.000 orang. Namun, Lin Tian sudah berada di level yang sama sekali berbeda. Dia menentang semua yang mereka tahu. Setelah masuk dan keluar dari 400.000 tentara, ribuan orang telah tewas di bawah guandaunya. Tapi dari tatapannya yang tenang dan dingin, dia sama sekali tidak terpengaruh oleh hasil di depan matanya. Setiap langkah yang dia ambil masih mantap dan tanpa ragu-ragu. Setiap kali dia mengacungkan senjatanya, dia melakukannya tanpa belas kasihan. Ini adalah iblis yang haus darah. Wei Chengqing dan Sui Qianhuan adalah orang-orang yang memanggil iblis haus darah ini, tetapi tidak dapat mengusirnya. Orang ini pasti bukan manusia. Dia pasti bukan manusia. Melihat Lin Tian yang gila, sesepuh berjubah biru ingin berkomentar tentang Lin Tian. Namun, dia menyadari bahwa tidak ada kata lain untuk menggambarkan iblis gila di depannya ini. Setelah berhenti cukup lama, dia akhirnya memberikan keputusan bahwa Lin Tian bukan manusia. Saat dia mengucapkan kata-kata itu, semua tetua berjubah biru lainnya mengangguk setuju. Pada saat ini, mereka semua memiliki pemikiran yang sama di kepala mereka. Panah itu seperti segerombolan belalang, menghujani dari atas. Di pasukan Wei Utara, para prajurit yang mengelilingi Lin Tian mengerang kaget dan tidak percaya. Ada banyak orang yang melihat ke arah Wei Chengqing dengan tidak percaya, hanya untuk melihat banyak pemanah menembakkan panah mereka dan gelombang panah datang ke arah mereka. Pada saat itu, moral mereka benar-benar hancur. Panah. Apa yang BZR perintahkan untuk menembakkan panah? F***K dia. Ayah ini masih di sini menghadapi musuh. Siapa BZR yang memerintahkan untuk menembakkan panah? Ayah, aku kena, bajingan *G. Wei Chengqing. Dasar bajingan. Ayah ini memberikan hidupku untuk Wei Utara, dan kamu benar-benar menembakkan panah ke punggungku. Ah. Di sisi Lin Tian,
Anak panah menghujani sekutu dan musuh. Keributan segera terjadi. Lin Tian mengacungkan senjatanya dan lapisan cahaya perak yang nyaris tak terlihat menutupi dirinya, melindungi dirinya di dalamnya. Panah apapun yang bersentuhan dengan bola cahaya perak ini akan dihalau tanpa kecuali, mendarat kembali ke pasukan Wei Utara. Pada saat yang sama, Lin Tian tidak melambat saat dia melanjutkan pembantaiannya. Panah yang ditembakkan dengan sangat padat sebenarnya tidak dapat memperlambat Lin Tian bahkan untuk sesaat. Bibir Lin Tian kemudian meringkuk dalam lengkungan yang kejam saat dia meraung, "Tentara Wei Utara, tuanmu, Wei Chengping, telah meninggalkan kalian semua. Dia memerintahkan kalian semua untuk ditembak. Hahaha, tidakkah kalian merasa kecewa?" Lin Tian tidak berhenti bergerak saat dia berbicara, dengan senjatanya menuai nyawa tentara Wei Utara. "Apakah kalian merasa layak memberikan hidup kalian untuk tuan seperti itu? Akankah darah panas tentara musnah di bawah tangan tuanmu? Sekutu sendiri. Hahaha, lelucon apa? Sungguh tentara Wei Utara yang menyedihkan. Dan sunyi. Aku tidak mengerti mengapa kalian berjuang begitu keras. Hanya agar tuanmu bisa menembak kalian dari belakang." Saat dia mengucapkan beberapa kata terakhir, dia dengan sengaja mengedarkan ki batinnya dan memproyeksikan suaranya ke seluruh medan perang. "Kamu bohong, Lin Tian. Hentikan omong kosong. Tidak peduli apapun kata-kata berbunga-bunga yang kamu ucapkan, kamu hanya akan membuang-buang napas." Orang yang berbicara adalah seorang jenderal Wei Utara. Setelah dia mengucapkan kata-kata itu, "Aku omong kosong, buang-buang napas. Lalu mengapa kamu menangis? Saudara-saudara Wei Utaraku, berbalik dan lihat siapa yang menembaki kalian semua. Tentara bantalan langit kita tepat di depan matamu, bisakah kita panah mungkin membuat utun di tengah penerbangan? Pasukan Anda lebih dari 10 kali lipat dari kami, apakah Anda benar-benar berpikir kami akan punya waktu untuk menembakkan panah?" Lin Tian tertawa terbahak-bahak. Banyak tentara Wei Utara berbalik dan melihat panah menghujani mereka. Di sisi mereka, banyak saudara mereka yang terluka oleh panah dengan tangisan sedih yang terdengar terus-menerus. Semua orang tidak bisa menghentikan tubuh mereka dari gemetar. Ada banyak tentara yang mulai menangis karena merasa tubuh mereka menjadi dingin. Ini jelas bukan rasa takut. Sejak orang-orang ini datang ke medan perang, mereka sangat jelas bahwa mereka mungkin mati di medan perang. Namun, sekarang pasukan mereka sendiri lebih unggul, mengapa ada kebutuhan untuk mengorbankan pasukan mereka sendiri? Apakah hidup mereka begitu tidak berharga di mata para penguasa Wei Utara? Apa gunanya mereka menumpahkan darah mereka? Apa gunanya mereka bertarung di medan perang? Apa gunanya mereka mengorbankan hidup mereka? Apa gunanya kesetiaan abadi mereka? Itu untuk Wei Utara. Itu untuk Kaisar. Itu bagi mereka untuk menjalani kehidupan yang nyaman di masa depan. Itu bagi mereka untuk menafkahi keluarga mereka. Namun, master seperti itu. Kaisar masa depan seperti itu. Bisakah mereka berharap untuk menerima sesuatu darinya? Tidak disangka dia bisa memerintahkan kematian pasukannya yang bertempur dengan gagah berani di garis depan untuknya. Selanjutnya, dia memberi perintah saat mereka terlibat dalam pertempuran sengit dengan musuh. Apa yang bisa dia berikan kepada mereka? Promosi, popularitas, kekayaan. Apa gunanya ini jika mereka bahkan tidak memiliki hidup mereka? Pada saat itu, seluruh medan perang menjadi sunyi. Lin Tian tertawa terbahak-bahak saat dia maju ke depan. "Saudaraku Wei Utara, biarkan aku membantu kalian semua untuk membalas dendam. Bukalah jalan, dan aku akan membantai putra mahkotamu yang tidak berperasaan dan tidak manusiawi ini. Aku akan membantu semua dari Anda melampiaskan kemarahan Anda." Lin Tian, berhentilah menipu para prajurit. Putra mahkota mengatupkan giginya dan memberikan perintah yang menyayat hati untuk memusnahkan iblis sepertimu. "Jika tidak, haruskah kami membiarkan iblis sepertimu menghancurkan bendera marsekal kami?" Si Tianhuan berteriak, "Putra mahkota Wei Utara telah memerintahkan, siapapun yang menghalangi Lin Tian akan diberikan 2000 tael perak. Saudara-saudara yang mati di bawah panah akan diberi gelar, pahlawan pelindung negara. Keluarga mereka akan menjadi diberikan 2000 tael perak. Kami tidak akan egois. Rekan prajurit, untuk Wei Utara dan untuk keluarga Anda. Putra mahkota Chengping mengucapkan terima kasih kepada Anda semua. Sebagai prajurit tentara Wei Utara kami, waktunya telah tiba bagi Anda untuk berjuang untuk kekaisaran. Rekan prajurit, orang yang bisa membunuh Lin Tian akan diberi hadiah 20,000 tael emas dan jadilah markis. Bunuh.
Kultivasi Sui Qianhuan juga tidak lemah dan suaranya menutupi medan perang. Lin Tian kaget di dalam hatinya saat dia melihat ke arah Sui Qianhuan dengan tatapan serius. Untuk berpikir bahwa bocah ini mampu membuat keputusan cepat untuk meningkatkan moral pasukan dalam situasi seperti itu. Dia benar-benar bakat yang langka. Wei Chengqing juga tersentak dari linglung, melihat ke arah Sui Qianhuan dengan rasa terima kasih. Namun, Sui Qianhuan bahkan tidak meliriknya. Kemudian, Wei Chengqing juga mulai berteriak, orang yang membunuh Lin Tian akan diberi hadiah 20.000 tael emas dan dijadikan markis. Putra mahkota ini bersumpah bahwa aku tidak akan menentang kata-kataku. Jika tidak, aku akan mati kematian yang mengerikan. Dari dorongan baik Sui Qianhuan dan Wei Chengqing, para prajurit Wei Utara yang semula terlantar dinyalakan kembali. Mereka kemudian mulai berteriak bersama, bunuh Lin Tian. Bunuh binatang keji ini. Bunuh Lin Tian. Bunuh binatang keji ini. Dengan keraguan singkat dari tentara Wei Utara sebelumnya, Lin Tian telah mengambil kesempatan itu untuk menutup celah sejauh 100 kaki lagi. Sekarang, dia sudah berada di tengah pasukan Wei Utara saat dia meraung dengan senyum sinis, hidupku ada di sini. Siapa yang berani mengambilnya? Guandaunya kemudian berubah menjadi baling-baling mini, saat dia memutarnya di pasukan Wei Utara seperti gasing yang berputar. Dalam sekejap, sekeliling Lin Tian berubah menjadi lautan darah. Banyak kepala terbang ke langit. Laki-laki berteriak di mana-mana dengan kuda meringkik panik. Seperti harimau ganas, dia terus maju. Dia berada kurang dari 300 kaki dari Wei Chengqing dan Sui Qianhuan. Ekspresi Sui Qianhuan serius ketika dia berkata dengan nada lembut, tetua ketiga, tampaknya Anda harus mengambil tindakan agar kami menghentikannya. Seorang tetua berjubah biru kemudian maju selangkah dan berkata dengan tangan tertangkup, tenanglah bangsawan muda, kami pasti akan mencoba yang terbaik. Kata-katanya dipenuhi dengan kesungguhan seorang jenderal yang tahu dia tidak akan kembali dari pertempuran. Sui Qianhuan terkejut di dalam hatinya, penatua ketiga hanya mengatakan bahwa dia akan mencoba yang terbaik. Tampaknya mereka tidak memiliki kepercayaan diri untuk melawan Lin Tian. Kekuatan seperti apa yang dimiliki Lin Tian? Wei Utara masih dipenuhi kekacauan, dan 8 tetua berjubah biru telah muncul di depan pasukan. Tanpa satu tanda pun, sebuah pedang panjang tiba-tiba melesat ke arah Guandao Lin Tian seperti kilat, dengan ki dalam yang kuat menyembur keluar dari pedang. Lin Tian tiba-tiba merasakan gerakan baling-balingnya diblokir, dan dia tahu bahwa seorang ahli telah tiba. Mendongak, dia melihat tubuh sesepuh berjubah biru terbang menjauh dengan darah di mulutnya. Tetua ini jelas tidak lebih lemah dari tetua Zeng di bawah komando Sui Qianrou dan dia seharusnya tidak dikirim terbang dari satu serangan. Namun, tetua berjubah biru ini telah ditakuti oleh niat membunuh Lin Tian dan menunjukkan tanda-tanda mundur bahkan sebelum pertempuran dimulai. Lebih jauh lagi, dia telah meluncurkan serangannya ketika niat membunuh Lin Tian berada di puncak, dan senjatanya tidak bisa dibandingkan dengan Seven Star Azure Dragon milik Lin Tian. Kombinasi dari banyak faktor ini telah membuatnya kalah dari Lin Tian dalam satu pertukaran, menderita luka serius. Lin Tian tertawa terbahak-bahak saat dia berkata dengan nada sinis, air angin surgawi. Kalian adalah orang-orang yang mengambil inisiatif untuk memprovokasi saya. Kalian mencari kematian kalian. Jika saya ingin seseorang mati pada jam 3 pagi, tidak mungkin baginya untuk hidup melewati jam 5 pagi. 7 tetua berjubah biru yang tersisa adalah ahlinya. Mendapatkan kembali ketenangan mereka, mereka menghunus pedang mereka dan menyerang Lin Tian tanpa sepatah kata pun. Di belakang Lin Tian, beberapa sosok muncul secara misterius dan Ling Jian, Lin Qi, Lin Feng, Lin Yun, dan Lin Tertin juga berlari ke depan. Seperti 5 harimau yang meninggalkan gunung, mereka masing-masing membawa sesepuh berjubah biru. Intervensi mendadak mereka dalam pertempuran benar-benar di luar dugaan para tetua berjubah biru. Setelah Lin Tian melepaskan pembantaiannya di medan perang sebelumnya, dia telah menarik perhatian seluruh pasukan. Dengan demikian, para ahli keluarga Sui tidak pernah mengharapkan 5 ahli terkemuka lainnya untuk disembunyikan di pasukan Sky Bearing. Selanjutnya, konsentrasi mereka semua terfokus pada Lin Tian dan karenanya menjadi bingung saat bentrok dengan 5 ahli Ling. Lin Tian tertawa terbahak-bahak saat dia melambaikan guandaunya dan menelan 2 ahli keluarga Sui yang tersisa dengan cahaya pedangnya. Pakar yang meluncurkan serangan pertama telah menyesuaikan kembali kondisinya dan menyerbu ke depan dengan pedangnya lagi. 3 pakar keluarga Sui mengepung Lin Tian. Dengan raungan yang jelas,
Guandaonya bersinar lebih terang, dan ahli keluarga Sui ketiga juga terjebak dalam cahaya pedangnya. Dengan kekuatan satu orang, dia menghadapi tiga ahli. Selain itu, dia mampu menghadapi mereka dengan nyaman, memaksa mereka bertiga berjarak 20 kaki darinya dan membuat mereka tak berdaya di depan serangannya. Pedang Lingjian seperti ular berbisa, dan teknik gerakannya seperti sambaran petir. Saat dia bertabrakan dengan ahli keluarga Sui, ahli itu segera dipaksa untuk mundur dengan menyedihkan. Pada saat yang sama, sang ahli tercengang di dalam hatinya dan berpikir, mungkinkah seni bela diri orang ini sebanding dengan Lingtian? Sementara seni bela diri Lingjian tidak sebanding dengan Lingtian, Lingjian telah membunuh tidak kurang dari Lingtian. Terlebih lagi, dia sudah sangat familiar dengan pertarungan sendirian. Mengacungkan pedangnya 3 kali, dia memaksa lawannya mundur dan kemudian tiba-tiba mengabaikan lawannya. Tanpa sedikit pun keraguan, dia menghilang 30 kaki ke belakang dan menyikamkan pedangnya. Dengan erangan sedih, ahli keluarga Sui yang melawan Ling 13 memiliki lubang di lehernya dan tubuhnya yang lemas roboh di lantai. Serangan ini adalah salah satu yang tidak diharapkan oleh mereka. Siapa yang akan membayangkan bahwa Lingjian akan meninggalkan lawannya sendiri dan membunuh musuh yang paling jauh darinya. Dua ahli keluarga Sui yang melawan Ling Feng dan Ling Yun membentuk pertahanan yang tidak bisa ditembus dengan pedang mereka saat mereka menyadari betapa menakutkannya kedua remaja di depan mereka. Pada saat yang sama, mereka juga menjaga diri dari kemungkinan serangan mendadak oleh musuh mereka. Namun, keduanya tidak pernah menyangka Lingjian akan melewati keduanya dan menyerang musuh paling jauh. Strategi pertempuran macam apa ini? Setelah menyaksikan kematian sekutu mereka, mata kedua tetua berjubah biru yang bertarung melawan Ling Feng dan Ling Yun langsung memerah. Mereka menerkam ke depan dengan cara yang hampir seperti bunuh diri. Dengan teknik gerakannya yang seperti angin, Lingjian bertahan dari beberapa serangan dan dengan cepat berselisih dengan lawan lamanya, dengan pedangnya dengan cepat melancarkan serangan cepat. Penatua berjubah biru itu benar-benar tidak berdaya dan tidak punya pilihan selain mundur secara menyedihkan dengan kemarahan di matanya. Saat dia mundur, Lingjian benar-benar mengulangi tindakannya sebelumnya saat tubuhnya melayang ke arah lawan Ling Feng. Saat tetua berjubah biru yang bertarung melawan Ling Yun melihat itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, "Kakak keenam, hati-hati." Penatua berjubah biru yang disebut kakak keenam itu segera terkejut ketika dia dengan cepat menghindari serangan masuk, hanya untuk menyadari bahwa bahkan tidak ada serangan yang harus dihindari. Mengetahui ada sesuatu yang salah, dia dengan cepat berbalik hanya untuk menyaksikan pemandangan yang tragis. Pedang Lingjian telah menembus tubuh saudara keempatnya, orang yang baru saja mengingatkannya. Ternyata serangan Lingjian tidak lebih dari tipu muslihat dan motif sebenarnya adalah tetua berjubah biru yang disebut saudara keempat. Kakak keempat, penatua berjubah biru yang disebut kakak keenam, mengeluarkan raungan kesedihan dan menyerang Lingjian. Ling Feng dan Ling Yun juga menusukkan pedang mereka pada saat yang sama. Tiba-tiba, sebuah suara muda terdengar di telinga mereka, "Kakak memang kakak. Kakak Jian, kamu telah membunuh 2 dari mereka, dan aku hanya mengurus 1. Ling Qi terkekeh dengan sesepuh berjubah biru yang tidak bergerak berbaring di kakinya dengan mata terbuka lebar. Di tenggorokannya, terlihat luka tipis dengan darah yang terus mengalir keluar. Serangan lain terdengar saat Ling Feng dan Ling Yun mengeluarkan pedang mereka dari sesepuh berjubah biru yang disebut saudara keenam. Melihat ke arah Lingjian, mata mereka dipenuhi rasa bersalah. Lingjian memandang ke arah mereka dengan dingin dan menunjuk, "Kalian berdua, jaga beberapa yang tersisa. Lebih baik cepat. Jika bangsawan muda melihat kalian, dia akan mengatakan bahwa aku gagal mengawasi kalian semua lagi." Ling Feng dan Ling Yun sama-sama merasa bersalah saat mereka menjawab, "Ya." Mereka kemudian menyerang lawan lama Lingjian. Melihat Lingjian dan yang lainnya memperoleh kemenangan, Lingjian tertawa terbahak-bahak dan mengacungkan guandaonya ke samping. Angin kencang yang dihasilkan dari serangannya telah melemparkan bahkan tentara Wei Utara sejauh puluhan kaki dari keseimbangan mereka. Dengan beberapa suara, dang, sesepuh berjubah biru yang awalnya terluka telah terbang ke udara dengan darah mengalir keluar dari semua lubang di kepalanya. Setelah itu, tubuh lain terbang ke udara saat terpotong-potong di udara. Anggota tubuh yang terpotong-potong kemudian mendarat di pasukan Wei Utara dan menimbulkan keributan besar. Wajah dua tetua yang tersisa benar-benar merah, dan ki batin mereka jelas habis.
Hal yang paling membingungkan kedua tetua ini adalah kenyataan bahwa Ling Qian bisa begitu gesit meskipun menggunakan Guandao sepanjang 20 kaki ini. Guandao itu bahkan lebih gesit daripada jarum di tangan Ling Qian dan setiap serangan senjata itu telah mencapai titik terlemahnya. Perasaan seperti itu adalah sesuatu yang membuat kedua tetua itu gila. Melihat saudara laki-laki mereka yang telah bertahun-tahun mati di depan mata mereka, kedua tetua berjubah biru yang tersisa tidak lagi memiliki keinginan untuk hidup. Setiap serangan mereka ganas dan tanpa mempedulikan hidup atau mati mereka sendiri. Mereka mencoba memperdagangkan hidup mereka dengan Ling Qian, berharap untuk membunuh Ling Qian terlepas dari biayanya. Namun, sayang sekali lawan mereka adalah Ling Qian. Ratapan sedih lainnya terdengar dan Ling Feng dan Ling Yun mendarat di sisi Ling Qian. "Kakak, misinya selesai." Ling Qian menganggukkan kepalanya dan menjawab dengan memem. Kemudian, mereka bertiga berdiri di sana dan menyaksikan Ling Qian melawan dua tetua keluarga Sui. Alis mereka terbakar dengan niat membara untuk berperang. "Sudah saatnya kalian berdua pergi ke alam baka," Ling Qian berkata dengan dingin. Dengan putaran tubuhnya, layar cahaya raksasa tiba-tiba muncul di medan perang. Layar cahaya menyinari medan perang seperti bima sakti, muncul dengan anggun entah dari mana. Hanya dalam sekejap, itu telah menelan semuanya. Sebelum bisa mengeluarkan erangan, kedua tetua berjubah biru sudah menghilang di layar cahaya raksasa ini. Pada saat yang sama, tetesan darah menghujani tentara Wei Utara dari langit, untuk berpikir bahwa tubuh para tetua berjubah biru menjadi debu dari serangan menakutkan Ling Qian. Sisa terbesar dari tubuh mereka tidak lebih besar dari ukuran kepalan tangan manusia. Seni bela diri macam apa ini? Kekuatan serangan Ling Qian belum habis, dan layar cahaya mulai menelan tentara Wei Utara juga. Bahkan sebelum tentara Wei Utara bisa mengalami shock, tubuh mereka sudah hancur berkeping-keping. Menghadapi kekuatan ilahi seperti itu, para prajurit Wei Utara berteriak ketakutan. Wajah mereka dipenuhi dengan keputusasaan. Orang di depan mereka tidak ada bedanya dengan iblis. Bagaimana mereka bisa melawan iblis? Semua prajurit Wei Utara telah kehilangan semua keinginan mereka untuk bertarung. Ling Qian mengangkat senjatanya dan berjalan maju selangkah demi selangkah, dengan auranya yang serius dan membawa prestise langit dan bumi. Dia seperti gunung raksasa yang perlahan-lahan menghancurkan semangat prajurit yang sudah rapuh itu. Mengikuti pendekatan Ling Qian, para prajurit Wei Utara mau tidak mau mundur beberapa langkah dengan ngeri dan cemas memenuhi wajah mereka. Mereka sama sekali tidak tahu apa yang harus dilakukan saat keputusasaan memenuhi wajah pucat mereka. Kemanapun Ling Qian mengarahkan pandangannya, tempat itu akan dipenuhi dengan keributan saat mereka dengan cepat mundur seperti kelinci melihat harimau. Semua orang menghindarinya seolah-olah mereka telah melihat iblis. Ling Qian kemudian mengambil dua langkah ke depan dan tiba-tiba menghancurkan senjatanya di tanah, mengguncang medan perang saat dia meraung, "Nyala!" Gelombang tangisan terdengar dengan beberapa tentara jatuh terlentang karena ketakutan sebelum merangkak pergi untuk melarikan diri. Bahkan ada beberapa yang ketakutan sampai-sampai mereka tidak bisa lari. Terdengar keributan dan tentara Wei Utara berbalik dan lari untuk hidup mereka. Ling Qian tertawa terbahak-bahak saat dia mengangkat senjatanya dan mengejar tentara Wei Utara seperti seorang petani yang mengejar sekelompok angsa yang kebingungan. Sui Qianhuan benar-benar bingung. Matanya hampa dari semua ekspresi saat dia melihat mayat ahli keluarga Sui-nya dengan linglung. Dia tampak benar-benar tak bernyawa saat dia duduk di atas kudanya. Orang-orang ini semuanya adalah elit dari keluarga Sui mereka. Baik dia dan saudara perempuannya dengan ambisius membawa 40 ahli keluarga Sui ke benua bintang surgawi dan berpikir bahwa kekuatan mereka akan memungkinkan mereka berkeliaran di benua bintang surgawi tanpa hambatan. Namun, siapa yang mengira bahwa dia akan kehilangan 12 ahli keluarga Sui-nya hanya dalam satu pertempuran. Kehilangan seperti itu adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa ditanggung oleh keluarga Sui yang berusia 1000 tahun. Jika seni bela diri Ling Qian begitu kuat, lalu bagaimana mungkin 8 ahli yang dibawa adik perempuannya berurusan dengannya? Jika, apakah mereka sudah binasa di tangannya? Lalu adik, Sui Qianhuan merasakan sakit yang menyayat hati. Meski melihat Ling Qian mendekatinya perlahan, dia sebenarnya tetap tidak bergerak. Seolah-olah dia tidak bisa lagi berpikir hanya dengan kebencian dan penyesalan memenuhi hatinya. Ling Qian, aku, Sui Qianhuan, akan menjadi musuh bersamamu selamanya. Aku akan membuatmu membayar hutang darah ini suatu hari nanti. Wei Chengping di sisinya sudah melompat ke atas kudanya dan mulai melarikan diri.
Dia sebenarnya bahkan tidak berani menoleh. Bangsawan muda, bangsawan muda. Dua ahli keluarga Sui yang tersisa mencoba memanggil Sui Qianhuan tetapi tidak berhasil. Ling Qian secara bertahap mendekati mereka dengan senjatanya. Keduanya kemudian mengatupkan gigi dan meraih Sui Qianhuan, membuat mereka mundur bersamanya. Melihat bendera Marsekal Wei Utara berangsur-angsur mundur, Ling Qian mencibir dan dengan tendangan ringan, dua pedang mendarat ke tangannya dengan akurat seolah-olah mereka memiliki mata. Dengan raungan keras, dia melemparkan mereka seperti bintang jatuh. Di bawah sinar matahari terbenam, kedua pedang yang membawa jejak darah itu seperti dua pelangi yang menutupi padang rumput yang luas. Namun, mereka adalah dua pelangi yang penuh dengan niat membunuh. Prajurit yang membawa bendera Marsekal juga melarikan diri bersama Wei Chengping dan tiba-tiba merasa tiangnya menjadi lebih ringan. Mendongak dengan kaget, dia menyadari bahwa dia hanya memegang setengah tiang dengan bendera Marsekal mendarat perlahan di tanah. Dengan ribuan tentara melarikan diri, bendera itu segera diinjak-injak di lantai dan dicabik-cabik. Pedang kavaleri muncul entah dari mana, membawa pancaran cahaya yang tampak seperti kemegahan hujan meteor saat melesat menuju Wei Chengping. Beberapa penjaga segera kehilangan ketenangan saat mereka mengangkat pedang untuk memblokir serangan yang datang. Dengan beberapa suara, "Kakak," semua pedang para penjaga hancur, jatuh ke tanah sementara para penjaga itu sendiri terlempar keluar dengan darah dari semua lubang. Mereka mungkin tidak akan bertahan 1 jam berikutnya. Namun, meskipun tampaknya para penjaga telah mencapai tujuan mereka untuk menghentikan ancaman, pedang itu secara ajaib berhasil mengubur dirinya sendiri di dalam perut kuda perang Wei Chengping. Kuda perang yang malang itu diiris menjadi 2, sementara pedang kavaleri tampaknya masih memiliki kekuatan berlebih, terbang sejauh 20 hingga 30 kaki sebelum menusuk ke tanah. Wei Chengping hanya sehelai rambut dari menderita nasib yang sama seperti kuda perangnya. Berbaring di tumpukan acak-acakan di tanah, Wei Chengping benar-benar merasakan betapa menakutkannya berada tepat di depan pintu kematian. Pada saat itu, dia merasa seolah-olah otaknya kosong, tidak mampu membentuk pikiran apapun. Saat dia memulihkan akal sehatnya, dia merasakan kehangatan di tubuh bagian bawahnya, hanya untuk menyadari bahwa dia telah kehilangan kendali dan memotori dirinya sendiri dalam ketakutannya. Penjaga lain mendekat dengan kudanya, meraih Wei Chengping dan terus melarikan diri tanpa jeda. Saat Ling Qian melihat ini, dia berteriak, "Wei Utara dikalahkan. Putra mahkota Wei Utara sudah mati." Suaranya bergema di seluruh medan perang. Sisa-sisa tentara Sky Bearing yang berserakan segera tertangkap, meniru Ling Qian dan berteriak sekeras-kerasnya juga. Setelah kehilangan komandan mereka, tentara Wei Utara yang mengepung sisa-sisa pasukan bantalan langit sudah terlalu curiga, dan setelah melihat beberapa sekutu mereka sendiri mulai mundur saat mendengar teriakan Ling Qian, mereka segera menganggapnya benar dan bangkrut, keluar ke dalam kekacauan. Ling Qian menghela nafas kasar saat dia menunjuk ke selatan, berkata, "Ling Qian dan Ling Qi, ambil poin, kita akan membunuh jalan keluar kita. Pasukan Feng Mo dan Wang Han seharusnya hampir menyusul kita." Saat dia selesai, dentang logam yang keras terdengar saat Guandao di tangannya jatuh ke tanah dan tubuhnya mulai bergoyang. Ling Feng terkejut dan segera bergegas maju untuk mendukungnya. Di mana tangannya bersentuhan dengan tubuh Ling Qian, mereka langsung diwarnai merah, pakaian Ling Qian sudah lama berlumuran darah. Meskipun dia mungkin berbakat melebihi manusia biasa, diberkahi dengan kecerdasan luar biasa dan seni bela diri yang unggul, Ling Qian tetaplah manusia pada akhirnya. Tidak mengherankan jika dia merasa lelah, karena ada batas kekuatan seseorang. Di sisi lain, Ling Qian dan yang lainnya yang berada di belakang Ling Qian sepanjang waktu masih dipenuhi energi karena semua musuh yang kuat praktis telah dimusnahkan oleh Ling Qian sendiri. Meninggalkan sisanya tanpa melakukan apa-apa. Bergegas melewati 1000 mil, menginjak-injak peleton demi peleton di sepanjang jalan tanpa henti. Kemudian bergegas langsung ke 400.000 pasukan yang kuat dan membunuh putaran demi putaran, diikuti dengan akhirnya melawan 3 ahli keluarga Sui. Ling Qian mungkin seorang Ironman pada usia itu, tetapi bahkan orang yang terbuat dari besi pun akan menggunakan kekuatan mereka secara berlebihan pada saat ini. Di sepanjang jalan ini, lebih dari 3.000 orang dari Wei Utara, Bantalan Langit, Han Barat, dan orang-orang acak telah jatuh ke pedangnya. Setelah pertempuran hari ini, nama Ling Qian sebagai dewa pembantaian akan menembus semua yang ada di bawah langit. Meraih Guandao yang jatuh, Ling Qian berteriak, "Ling Feng, Ling Yun, dan Ling Tertin, lindungi bangsawan muda."
Ling Minetin dan kawan-kawan, terus jaga Grand Marshal. Ling Qi, ikuti aku, kita akan membunuh jalan keluar untuk mereka. Duo Ling Jian dan Ling Qi berteriak sebelum memacu kuda mereka ke depan. Momen ini adalah ketika tentara Wei Utara adalah yang paling tersesat dan kacau, dan mereka tidak akan mampu memberikan bentuk penghalang yang efektif kepada mereka. Terlebih lagi, mengingat kemampuan Ling Jian dan Ling Qi, bagaimana bisa prajurit biasa menghentikan mereka? Membelah jalan keluar mungkin akan sangat mudah bagi mereka, dan mereka segera mengambil kesempatan untuk bergegas keluar dari pengepungan. Matahari sudah terbenam, dan kegelapan mulai merambah daratan. Angin sejuk bertiup melintasi medan perang, membuat semua orang yang hadir merasa seolah-olah apa yang baru saja terjadi adalah kenangan yang jauh. Melihat penampilan Limpian yang tiada taraf, Wei Chengping dan Qian Sui Huan sudah dalam keadaan panik. Mereka hanya bersiap untuk melarikan diri, dan mereka begitu fokus sehingga mereka terlambat menyadari bahwa Limpian tidak hanya tidak mengejar mereka, tetapi benar-benar mengambil kesempatan untuk melarikan diri dari pengepungan. Duo ini hanya bisa saling memandang dengan cemas, terutama untuk Qian Sui Huan, yang juga merasa sangat malu dan terhina. Sebagai penerus dari Water of Heavenly Wind, dia sudah takut berlari seperti anjing yang kalah oleh apa yang disebut celana sutra nomor 1 di dunia. Jika masalah ini terungkap, lalu di mana keluarga Sui akan menempatkan wajah dan reputasi mereka. Namun, mengingat pembantaian tirani serta niat membunuh yang dia pancarkan dari kehadirannya, dia mendapati dirinya kurang percaya diri untuk mengejar masalah itu. Adapun Wei Chengping, tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Dia sudah gemetar memikirkan Limpian. Dari belakang tiba-tiba terdengar suara derap kuda. Itu adalah Panglima tertinggi Han Barat, Han Tiexuan, dan dia segera berteriak dengan suara yang dipenuhi amarah, "Mengapa kamu mundur? Bukankah ini sama dengan membiarkan harimau kembali ke sarangnya sendiri?" Saya menuntut alasan. Menghadapi Wei Chengping serta Sui Qianhuan yang misterius, Han Tiexuan tidak akan pernah berani berbicara seperti ini dalam keadaan normal, tetapi sebagai musuh bebuyutan Ling Xiao, dia tentu saja berharap dia akan binasa hari ini. Setelah melihat sekutunya tiba-tiba mundur, membiarkan Ling Xiao berhasil melarikan diri, ini sama saja dengan menempatkan Han Barat dalam bahaya yang akan segera terjadi di masa depan. Bagaimana mungkin Han Tiexuan tidak marah? Lebih jauh lagi, atasannya telah memberinya misi yang harus dia selesaikan, dan bahkan dalam keadaan sukses seperti itu, jika dia melaporkan kegagalannya, hukuman macam apa yang akan dia dapatkan. Karena itu, dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi, tetapi berbicara dengan nada bertanya seperti itu. Sementara kita memupuk kekuatan kita dan menunggu waktu kita. Saat ini adalah kesempatan terbaik untuk mengambil. Kepala ayah dan anak, hadiah apa yang lebih baik? Mengetahui identitas Sui Qianhuan, baginya untuk memberikan penjelasan yang tepat, serta permintaan maaf adalah kejadian yang langka. Jika bukan karena dia takut pasukan sekutu mereka akan runtuh karena kurangnya kepercayaan, dia tidak akan berbicara dengan nada seperti itu. Namun, ini membuat Han Tiexuan semakin marah, dan dia dengan dingin mendengus sambil mencemooh, "Ling Xiao sudah tidak mungkin melarikan diri sejak awal, jadi mengapa kita harus menambahkan begitu banyak gerakan berlebihan? Bukankah begitu karena seseorang hanya takut mati dan tidak berani mempertaruhkan hidup mereka dalam pertempuran ini?" Ais, prajurit pemberani Han Barat yang malang. Karena fakta bahwa dia memimpin pasukannya dari ujung, dia tidak menyaksikan prestasi legendaris Limpian, dan dengan demikian hanya mendengar bahwa Ling Xiao telah menerima beberapa bala bantuan, tetapi secara mengejutkan berhasil menembus pengepungan Wei Utara. Kata-kata tidak bisa mengungkapkan rasa frustrasi yang dia rasakan di dalam hatinya. Wajah Sui Qianhuan berubah. Apa arti dibalik kata-kata seperti itu, Jenderal Han? Apakah Anda berpikir bahwa putra mahkota Wei membentuk aliansi 500.000 pasukan dengan Anda hanya untuk sebuah permainan? Saya secara alami memiliki urusan sendiri dengan putra mahkota, jadi Jenderal Han tidak perlu banyak bicara. Han Tiexuan sangat marah, dan dia tidak bisa memaksa dirinya untuk berbicara lebih jauh, berbalik untuk memberi perintah agar pasukannya mengikuti ekor Ling Xiao. Tidak peduli menggunakan metode yang adil atau curang, dia harus memastikan bahwa Ling Xiao meninggalkan hidupnya hari ini. Menyaksikan pasukan Han Barat bergerak melintasi dataran seperti gelombang, sinar dingin melintas di mata Sui Qianhuan. Dia memerintahkan semua pasukan untuk bergerak dan mengejar Ling Xiao. Basmi mereka sebelum mereka mencapai kota 9 walet.
Wei Utara hanya mengatur ulang diri mereka sebentar sebelum berangkat dengan terburu-buru dan mengejar para pelarian dengan kekuatan penuh. Namun, moral mereka antara dulu dan sekarang seperti langit dan bumi. Sebelumnya, mereka yakin akan kemenangan di tangan mereka, semangat mereka tinggi seperti pelangi, tetapi sekarang orang hanya bisa menemukan suasana tertekan di seluruh pasukan. Tentara Ling yang berhasil melarikan diri dengan Ling Tian dan kawan-kawan bahkan tidak berjumlah 10.000 pada akhirnya. Dan jumlahnya perlahan berkurang karena semakin banyak tentara yang terluka parah jatuh dari kudanya di tengah perjalanan, pemandangan yang mengerikan untuk dilihat. Namun, sekarang bukan waktunya untuk berhati lembut, karena jika mereka berhenti untuk menyelamatkan setiap prajurit yang gugur, maka jika pasukan musuh mengejar, tidak hanya yang terluka tidak akan selamat, tetapi juga keselamatan seluruh pasukan, tentara akan dikompromikan. Saat melarikan diri, konstitusi Ranah Xiantian Ling Tian telah memulihkan tubuhnya. Kekuatan Ranah Xiantiannya adalah tentang memiliki tubuh yang bekerja tanpa henti, mampu terus bekerja terus-menerus. Sementara tubuhnya mengalami kehausan dan hampir kelelahan, hanya butuh beberapa saat istirahat untuk pulih. Keuntungan dari fisik Xiantian adalah fakta bahwa selama pengguna tidak sepenuhnya kelelahan, mereka akan pulih dalam waktu singkat. Namun, ketika keadaan menjadi ekstrim, mereka hanya bisa bergerak ke arah yang berlawanan. Jika Ling Tian sepenuhnya mendorong dirinya sendiri, dia akan membutuhkan waktu lebih lama dari kebanyakan orang untuk pulih. Kota 9 Walet sekarang bisa dilihat di kejauhan. Selama perjalanan ke sana, Ling Tian telah lama diberitahu tentang situasi medan perang dari Ling Xiao dan Ling Minetin serta para prajurit yang hadir. Kebenciannya pada Long Xiang mengalir jauh di dalam tulangnya, dan dia memutuskan untuk memberikan waktu hidupnya saat dia kembali. Dari kejauhan, terdengar suara gemuruh besar. Koalisi Han Barat dan Wei Utara sekali lagi mengejar mereka. Ling Minetin membimbing kudanya di samping Ling Tian, dan menunjuk ke kejauhan, berkata, "Bangsawan muda, setelah gunung ini, kita akan mencapai jalan pemadam jiwa, dan aku yakin pasukan Bantalan Langit pasti akan menempatkan kekuatan besar di sana, menghalangi kita. Mereka pasti akan menghalangi kita, dan begitu pertumpahan darah dimulai, kita." Saat Ling Minetin berbicara, sementara suaranya tenang, ekspresinya berbicara sebaliknya. Sejak dia mendaftar menjadi tentara 3 tahun lalu, dia tidak pernah memiliki kesempatan untuk bertarung bersama saudara-saudaranya di halaman keluarga Ling, apalagi bangsawan mudanya. Dalam pertempuran hari ini, meskipun mereka ditempatkan dalam keadaan yang mengerikan, setelah bersenggolan dengan mesin penuai beberapa kali, mereka bahkan tidak merasakan sedikit pun rasa takut. Sebaliknya, mereka semua merasakan darah mereka mendidih karena kegembiraan, bahwa mereka akhirnya memiliki kesempatan untuk bertarung bersama bangsawan muda mereka. 4 tamtama itu bahkan merasa bahwa, jika mereka kalah dalam pertempuran hari ini, semuanya akan sia-sia. Seorang pejuang tidak tahu kapan dia akan mati, tetapi jika itu untuk suatu tujuan, maka kematiannya akan sepadan. Ling Tian mendengus setuju, seolah-olah dia tidak menganggap masalah 30.000 pasukan yang menghalangi jalan mereka sebagai hal yang sangat penting. Sebaliknya, senyum hangat terlihat di wajahnya saat dia berbicara kepada Ling Minetin dan kelompoknya, "Sudah sulit bagi kalian beberapa tahun terakhir ini." Ling Minetin tiba-tiba merasakan masam di hatinya. Memikirkan bahwa seorang prajurit berdarah besi seperti dia yang telah selamat dari 100 pertempuran benar-benar mulai menangis. Dia menundukkan kepalanya dan dengan paksa menahan air mata, sambil berusaha menjaga suaranya tetap datar. "Aku berterima kasih kepada bangsawan muda karena masih memikirkan kita. Jangan khawatir, itu tidak seberapa." Saat dia mengendalikan emosinya, suaranya masih bergetar, mengungkapkan emosi intens yang dia rasakan. Bahkan orang-orang di sampingnya, seperti Ling 20, Ling 21, dan Ling 22, semuanya memiliki mata yang memerah. Pria tidak menangis, hanya karena belum ada kejadian yang membuatnya menangis. 3 tahun penuh, mereka berempat telah menempatkan diri di samping Ling Xiao, berapa banyak pertempuran yang telah mereka ikuti. Mengatakan bahwa mereka selamat dari 100 pertempuran akan meremehkan mereka. Namun, para pemuda berdarah besi ini sebenarnya telah meninggalkan kelompok saudara mereka sendiri, memilih bertahan dari rerumputan dan pasir yang tak ada habisnya, serta terik matahari, menyaksikan semprotan darah ke udara dan tubuh terpotong-potong di depan mereka. Kesulitan yang mereka hadapi tidak dapat dijelaskan. Namun,
Saat Lin Tian berbicara kepada mereka, semua kesulitan ini tampaknya telah hilang bersama angin, meninggalkan hati mereka hanya dengan kepuasan, mengetahui bahwa apapun yang telah mereka lalui tidak sia-sia. Melihat penampilan bingung mereka, Lin Tian tersenyum saat dia berjalan dan menepuk pundak mereka, memuji, "Bagus. Kamu memang pembantuku yang cakap, memang saudara bangsawan muda." Kakak Jiang. Mereka berempat tidak tahan lagi, dan air mata mulai mengalir di pipi mereka. Lin Tian tersenyum puas ketika dia berkata, "Beberapa tahun ini, kalian berempat dapat dikatakan telah melalui perubahan hidup, dan karena karir militer ayahku telah berakhir di Sky Bearing, kenapa tidak? Apakah kalian kembali ke halaman keluarga Lin dan kembali di bawah Lin Jian? Dengan pengalaman yang kalian peroleh di medan perang, tidak akan sulit bagi kalian untuk menjadi bagian dari paviliun pertama." Kata-kata Lin Tian tidak hanya menegaskan upaya yang dilakukan Lin Yinetin dan kelompoknya, tetapi juga menyetujui kekuatan mereka saat ini. Paviliun pertama dengan demikian memperoleh 4 asura lagi. Mereka bukan dewa pembunuh biasa, tapi sebenarnya pembunuh yang telah ditempa dalam api neraka di medan perang. Ketenaran paviliun pertama terkenal di ketiga benua, tetapi selain Lin Jian yang merupakan pembunuh sejati, Ling Qi dan yang lainnya masih pemula dalam pelatihan. Sementara Lin Chen akrab dengan bagaimana paviliun pertama beroperasi, dia tidak berada di bawahnya. Dengan tambahan Lin Yinetin dan kelompoknya, ini merupakan dorongan besar bagi kekuatan mereka. Lin Jian dan anggota paviliun pertama lainnya sangat gembira dan berkerumun di sekitar 4 prajurit dengan ucapan selamat. Mendengar pujian itu, Lin Yinetin dan kelompoknya sangat senang sehingga mereka seolah menjadi bisu, tidak dapat mengekspresikan diri sama sekali. Lin Tian menertawakan adegan lucu ini. "Mengapa? Apakah kalian tidak mau?" Dia pura-pura menggelengkan kepalanya karena kecewa. "Karena kalian tidak mau, maka aku hanya bisa mencabut perintah ini." "Tidak, kami bersedia. Bangsawan muda, kami sangat bersedia." Lin Yinetin berlutut ke tanah dalam kebahagiaan. Terima kasih banyak kepada bangsawan muda. Dia tahu bahwa dengan meminta kelompok untuk melayani di bawah Lin Jian, itu menunjukkan bahwa dia meminta mereka untuk berkomitmen sepenuhnya padanya. Dan dengan melakukan itu, tidak hanya kepercayaan yang mereka peroleh darinya tetapi juga keterampilan bela diri mereka akan menerima peningkatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bagi orang-orang seperti mereka yang haus akan kekuatan, ini mirip dengan pai daging yang jatuh dari langit di depan mereka. Perasaan semacam ini bisa dirasakan tapi tidak bisa dijelaskan, itu lebih dari sekedar kebahagiaan. Bangsawan muda, Lin Jian memasang wajah ngiler saat dia mengulurkan tangannya ke arah Lin Tian. "Kamu tidak akan mendiskriminasi mereka, kan? Jika begitu, maka obatnya." Lin Tian memelototinya dengan sedih, "Karena kamu tahu bagaimana memikirkan mereka, mungkinkah bangsawan muda ini tidak tahu bagaimana? Apapun masalahnya, kita masih harus kembali sebelum kita dapat mendiskusikan apapun. Di mana kita harus waktu untuk meningkatkan kekuatan mereka sekarang. Tidak bisakah kamu melihat bahwa mereka tidak memiliki satu bagian pun dari tubuh mereka dalam kondisi baik? Jika mereka mengkonsumsi pil sekarang, peningkatan energi internal akan menyebabkan semua pembuluh darah mereka mati, meledak dari dalam. Apa menurutmu mereka masih akan selamat setelah itu?" "Hah?" Lin Jian tertawa malu sambil menggaruk kepalanya. "Aku juga khawatir tentang itu." Tatapan Lin Tian berubah tajam, dan aku tidak terlihat khawatir. "Dasar bodoh-bodoh." Lin Yinetin tidak tahu apa yang mereka bicarakan dan melirik mereka dengan bingung. Dia hanya bisa melihat Ling Qi, Lin Feng dan Lin Yun terus-menerus melirik ke arahnya dengan keringat di wajah mereka. Lin Yinetin kemudian mengingat situasi apa yang mereka hadapi, dan dengan cemas menyela, "Bangsawan muda, saya yakin kita dapat melanjutkan diskusi ini setelah kita mencapai tempat yang aman. Untuk saat ini, saya yakin kita harus mendiskusikan bagaimana cara menyingkirkan ketiga B***Z** dan menerobos pas pemadam jiwa sebelum hal lain. Dengan kekuatan kita saat ini bukan masalah sepele. Ide saya adalah untuk memungkinkan kita bersaudara untuk menyelinap ke dalam kompleks, membunuh 3 jenderal anjing, sebelum membukanya dari di dalam untuk memungkinkan orang lain masuk. Namun, risikonya lebih besar dan lebih memakan waktu. Dengan musuh mengejar dari belakang, kita tidak punya banyak waktu, jadi kita harus membuat keputusan dengan cepat." Lin Tian dan Lin Jian berbagi tawa satu sama lain sebelum Lin Jian berbicara. 19, tidak perlu khawatir tentang ini. Bangsawan muda secara alami memiliki pengaturan untuk ini.
Mendengar bahwa Ling Tian sudah memiliki rencana, Ling Minetin mau tidak mau mengalihkan pandangan bertanya ke wajah Ling Tian. Ling Tian, bagaimanapun, hanya menganggukkan kepalanya tetapi tidak menjawab, malah kembali ke celah, yang diselimuti oleh latar belakang pemandangan malam. Dia pergi sendirian dengan saudara laki-lakinya, bergegas ke pertempuran sebelumnya, tapi itu sudah lebih dari 6 jam yang lalu. Sementara pasukannya membutuhkan waktu untuk mempersiapkan logistik, langkah-langkah yang tepat telah disiapkan jauh sebelumnya, sehingga tentara harus dalam keadaan siap siaga. Jika Feng Ho dan anak buahnya tidak bisa sampai di sini sekarang, maka itu tidak bisa diterima. Saat Ling Tian memikirkan masalah ini, suara melesat ke langit di atas kota 9 walet, dan suara pembunuhan segera terdengar dari dalam. Memang, mereka memenuhi harapan Ling Tian. Ling Tian dapat menebak bahwa pasukan elitnya sendiri bahkan tidak mau repot-repot untuk beristirahat sejenak sebelum segera memulai pertempuran untuk merebut celah. Sambil menunggangi kudanya, Ling Tian berteriak, "Serang! Koordinasikan dengan pasukan kita di dalam, bunuh jalan kita menuju celah pemadam jiwa dan menduduki kota. Kita akan bertarung dengan Wei Utara dan Han Barat di sana. Pasukanku pasti akan menang, karena aku tak terkalahkan." Melihat Nine Swallow City tiba-tiba terbakar, dengan jeritan dan teriakan memenuhi udara, pasukan Ling Army sepertinya kembali bersemangat. Semua orang tahu bahwa selama mereka dapat menduduki kembali Nine Swallow City dan menjaga celah, ini berarti posisi yang benar-benar aman. Di bawah keinginan kuat untuk bertahan hidup dan terus hidup, 10.000 pasukan yang tersisa semuanya berteriak dan menyerang dengan sekuat tenaga. Gerbang ke Soul Extinguishing Pass tiba-tiba terbuka, dan satu batalion tentara keluar dan mengatur diri mereka dengan rapi. Mereka menyebar, setiap orang di atas kuda dan bersenjata lengkap saat mereka menunggu kedatangan Ling Tian dan pasukannya. Melihat bahwa mereka mendekat, semua dengan seragam menurunkan kuda mereka dan berlutut untuk memberi hormat. Wang Han bawahan ini memberi hormat, dan mengundang Grand Marshal dan bangsawan muda untuk memasuki celah. Batalion itu bergema, "Selamat datang Grand Marshal dan bangsawan muda untuk memasuki celah." Ling Tian akhirnya tertawa, dan membalikkan kudanya, dia memegang lengan Wang Han. Menepuk pundaknya dia tertawa, "Bagus sekali." Memutar kepalanya ke belakang, dia memerintahkan, "Masuk." Tentara yang tersisa memiliki semangat tinggi dan kepala mereka terangkat tinggi dan dada terbuka saat mereka masuk. Untuk selamat dalam pertempuran, mereka masuk seolah-olah mereka adalah pahlawan perang yang disambut kembali ke kota mereka. Namun, ini masih memakan waktu, karena ada 10.000 dari mereka. Dari belakang tiba-tiba terdengar suara derap kuda. Musuh mendekat. Wang Han melompat ke atas kudanya, senyum haus darah di wajahnya saat dia berteriak, "Kami akan menahan pelanggar untuk bangsawan muda. Tahan musuh untuk bangsawan muda." Batalion bergema dan bergegas maju secara keseluruhan. Han Tiexuan telah mendesak pasukannya sepanjang perjalanan, karena dia takut mereka akan kehilangan kesempatan terbaik untuk menyingkirkan musuhnya. Ketika dia akhirnya melihat Ling Xiao berdiri di luar celah, tampak seolah-olah mereka sedang dibarikade di luar, dia merasakan kegembiraan yang belum pernah terjadi sebelumnya di dalam hatinya, berpikir, "Ling Xiao, mari. Kita lihat kemana kamu bisa lari kali ini. Hari ini akan menjadi hari kematianmu." Tepat saat senyum menutupi bibirnya, dia tiba-tiba berdiri diam. Lidahnya benar-benar keluh saat dia menatap gerbang pembukaan celah, dan tentara dengan hormat menyambut Ling Xiao dan pasukannya masuk. Setelah shock selama beberapa saat, dia akhirnya bisa bernafas kembali. Melihat musuhnya berpaling dari pintu kematian secara tiba-tiba, Han Tiexuan hampir ingin muntah darah. Ini berarti bahwa dalam kegelapan di depan, ada sekelompok tentara elit yang sedang menyergap. Karena segalanya telah mencapai titik ini, Han Tiexuan hanya bisa menghela nafas dan mengangkat pedang besarnya, memberikan perintah untuk mendirikan kemah. Sementara dia enggan membiarkan musuhnya pergi begitu saja, dia tahu bahwa ini sudah di luar kemampuannya. Setidaknya sebelum tentara Wei Utara tiba, dia pasti tidak bisa bertindak gegabah. Di depannya ada kota yang kokoh, kota yang belum pernah direbut. Pada titik ini, ada pertanyaan membara di hati Han Tiexuan. Mengapa para prajurit yang bertugas membiarkan Ling Xiao masuk ke gudang dengan begitu mudah? Mungkinkah itu semua merupakan taktik dari Sky Bearing untuk menarik semua musuh mereka keluar dan menangani mereka dalam satu gerakan? Mengingat bagaimana Ling Xiao berhasil melarikan diri dari pengepungan 500.000 tentara, Han Tiexuan tiba-tiba berkeringat dingin. Mungkinkah itu sebenarnya tipuan Wei Utara dan bantalan langit untuk menyingkirkan Han Baratnya?
Jika demikian, itu akan menjadi masalah serius. Namun, menggunakan lebih dari 100.000 nyawa hanya untuk melakukan taktik ini, kerugiannya masih terlalu besar, bukan? Jadi siapa yang berkomplot melawan siapa? Apa sebenarnya yang terjadi? Untuk sesaat, banyak skenario berbeda melintas di kepala Hanti X1, tetapi dia hanya merasa pikirannya menjadi semakin berlumpur, tidak dapat memahami apapun. Di dalam Soul Extinguishing Pass, semuanya menjadi sibuk. Tentara Ling sedang dirawat karena luka mereka, dan bahkan petugas medis perang yang keras pun terkejut dengan luka mereka. Semua dokter dan petugas medis tentara mereka dikumpulkan, tetapi kebutuhan pasukan jauh melebihi jumlah petugas medis yang hadir. Dari 10.000 tentara yang kembali, semuanya mengalami luka berat, dan salah satu dokter hanya bisa menghela nafas ke surga. Betapa kejamnya perang ini dibandingkan dengan apa yang dia lihat dalam dekade terakhir.